Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kutukan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Tatapan marah dia belum berakhir dari ambang pintu dapur. Laila memberanikan diri untuk menyentuh pundak dia dengan lembut. Fikri kembali berjalan mendekat sementara Eman berlari masuk ke rumah karena mendengar suara marah-marahnya dia. Non, dia marah pada siapa? Kenapa Non tiba-tiba marah hanya karena pintu dapur terbanting sendiri? Tanya Laila. Eman mendengar pertanyaan itu dan kini paham kalau baru saja ada kejadian aneh lagi di dalam rumah itu. Itu bule, aku sedang memarahi kuntilanak tidak tahu diri yang sedang berdiri di ambang pintu dapur. Pintu dapur itu tidak terbanting sendiri, tapi kuntilanak itulah yang membanting untuk membuat kita semua merasa tidak nyaman tinggal di rumah ini. Jawab dia apa adanya. Kedua mata Laila membola dan sekejap ia langsung menatap ke arah Fikri dan usai mendengar jawaban dia sendiri kini meraih gelas berisi air putih yang dibawakan oleh Fikri untuknya, lalu berdiri dari kursinya dengan sangat tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma fahisras samawati wa ardi walimal gaibi wa syahada rabba kulasaina wa malikah asyhadu alla ilaha illallah. Bisik dia lalu meniup air gelas yang dipegangnya. Dia beranjak ke pintu dapur lalu menyiram kuntilanak yang dilihatnya. Kuntilanak itu pun menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan bau hangus yang begitu menyengat. Dia kembali terbalik menuju meja makan karena akan melanjutkan makanannya yang tertunda. Kuntilanaknya sudah pergi, Bule. Bule tenang saja, dia tidak akan kembali lagi ke sini, ujar dia benar-benar tenang. Fikri, Laila, dan Eman menyaksikan semua yang dia lakukan dengan perasaan kaget. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau dia tidak merasa takut dengan keanehan-keanehan yang terjadi di rumah itu. Dia justru bisa melihat dengan tidak bisa mereka lihat, bahkan menghadapinya dengan santai. Seakan sudah benar-benar terbiasa menghadapi makhluk-makhluk halus, Fikri mendekat kembali dan kali ini duduk di samping dia. Lalu, Laila biasanya akan menegur jika Fikri sampai berani duduk di kursi meja makan. Ketika pemilik rumah sedang makan, namun kali ini perasaan shock membuat Laila memilih diam dan segera mengambil alat pel untuk mengeringkan lantai yang tadi disiram oleh dia. Non, sejak kapan Non dia bisa melihat makhluk-makhluk halus? Dan bagaimana bisa Non dia menghadapi makhluk halus tanpa merasa takut seperti yang aku lihat? Tanya Fikri. Dia kembali meletakkan sendoknya dan menatap ke arah Fikri sesantai biasanya. Aku bisa melihat makhluk halus sejak kecil, Mas. Hanya saja aku tidak pernah bilang karena aku takut disangka gila oleh almarhum Mas Adi dan Dek Apri. Kalau sampai mereka tahu, pasti aku akan diadukan pada ibu dan ayah. Takutnya aku dikira kesurupan oleh ayah dan ibu saat tengah bermain kalau sampai mereka tahu. Makanya aku putuskan untuk diam saja, tapi pada akhirnya ayah dan ibu dan kedua saudaraku tahu kok kalau aku bisa melihat makhluk halus. Bahkan almarhum kakek dan almarhumah nenek juga tahu perkara itu. Soalnya sejak kami pindah dari sini, aku terus melihat makhluk-makhluk halus yang sering mendatangi orang sakit di dalam keluargaku. Aku juga sibuk mengusir makhluk-makhluk halus itu agar tidak mengganggu yang sedang sakit, agar mereka bisa tidur nyenyak. Hal itu aku lakukan setiap kali ikut bersama ibu untuk menjaga yang sakit di rumah sakit, jawab dia.
Fikri tampak tak bisa mempercayai baru saja ia dengar dari mulut dia. Pria itu langsung menatap ke arah Laila dan Eman yang sejak tadi tidak mengatakan apa-apa. Kedua orang tua Fikri juga hanya bisa saling menatap satu sama lain tanpa harus mengatakan apa. Makhluk-makhluk halus itu selalu mendatangi yang sakit karena merasa senang ketika melihat mereka tidak bisa tidur sambil mengerang kesakitan. Aku akhirnya tidak pernah menghabiskan waktu untuk bermain lagi setelah pulang sekolah demi membantu ibu menjaga yang sakit. Aku merasa kasihan pada ibu karena selalu kelelahan dan tetap memaksakan diri. Pertama kali mereka mengetahui hal itu adalah pada saat kakek sakit. Awalnya tidak ada yang percaya padaku dan beranggapan bahwa aku hanya bermain-main. Tapi ketika aku sering mengusir makhluk halus yang mendatangi kakekku, lalu setelah kakekku berhenti mengerang dari rasa sakit dan tertidur pulas, barulah mereka percaya bahwa aku benar-benar bisa melihat makhluk-makhluk halus. Dia pun kembali tersenyum dan Fikri bisa melihat bahwa itu adalah senyum penuh keresahan dari dalam wanita itu. Dan begitulah seterusnya, Mas. Aku selalu mengusir makhluk halus ketika nenek, ayah, Mas Adit, Dek Debri, dan bahkan ibu sedang mengalami sakit. Sampai terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, siapa nanti yang akan mengusir makhluk-makhluk halus jika itu akhirnya akulah yang sakit? Apakah nanti aku akan... Non, tidak akan sakit, potong Fikri dengan cepat. Dia menatap kembali seperti tadi. Kami akan membantu Non dia menjaga kesehatan sebisa kami mampu. Non dia tidak perlu mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Sekarang lanjutkan saja makannya, habiskan, titah Fikri. Dia pun mengangguk lalu segera kembali fokus menatap piring miliknya yang masih terisi makanan. Fikri bangkit dari kursi dan berjalan menuju ke arah bapaknya berada. Ayo Pak, aku bantu kerja di luar, ajak Fikri yang sebenarnya akan pergi menemui Deden. Eman setuju saja dan segera mengikuti langkah Fikri. Laila kembali dapur untuk mencuci peralatan masak yang tadi ia pakai. Dia segera membawa piringnya ke dapur setelah selesai makan, kemudian disambut senyuman oleh Laila seperti biasanya. Biar aku bantu ya bule, ujar dia. Jangan non dia istirahat saja. Non dia pasti capek setelah menempuh perjalanan jauh. Laila merarang. Enggak kok bule, aku enggak capek. Biar aku bantuin pekerjaan bule ya, boleh kan? Bilang boleh ya bule, bujuk dia sambil merangkul lengan Laila dengan manja seperti dulu. Laila pun tertawa pelan sambil terus menggosok peralatan masak. Brak! Suara benda berat terjatuh di atas lantai terdengar sangat keras hingga membuat Laila dan dia terlonjak ke dapur. Dia dan Laila pun kini saling menatap satu sama lain di tengah keheningan yang tiba-tiba meraja di dalam rumah itu. Pak Le dan Mas Fikri sedang berada di luar, jadi sudah jelas itu bukan suara mereka. Aku ke atas dulu bule. Bule di sini saja dan jangan ikut, ujar dia yang kemudian langsung beranjak meninggalkan dapur. Non, jangan pergi ke atas non, biarkan saja non dia, panggil Laila panik. Fikri langsung pergi menuju ke rumah Deden. Setelah keluar dari rumah milik keluarga Prawira, Eman tidak bisa mencegahnya. Ia tahu betul bahwa Fikri memang harus bicara dengan Deden untuk memastikan apakah benar bahwa dia juga memiliki kemampuan seperti yang Deden miliki sejak lahir. Apa yang terjadi dalam rumah tadi jelas membuat siapapun berhak meragukan penjelasan dia. Karena saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa membenarkan kemampuan tersebut. Orang-orang yang disebutkan oleh dia tadi sudah tidak bisa lagi bersaksi karena mereka semua sudah tiada. Deden mempersilahkan Fikri untuk duduk di teras rumahnya. Teras rumah itu berada tepat di depan jendela kamar Deden yang tertuju ke arah rumah keluarga Prawira. Pada saat
mereka duduk di sana, tentu saja tatapan mereka hanya terarah pada rumah keluarga Prawira. Seakan hal tersebut adalah fokus utama yang memang harus mereka tatap. "Ada apa, Vic? Apakah ada yang mengganggu di rumah keluarga Prawira?" tanya Deden. Rusdi dan Yunita, ibu kandung Deden, hanya mendengarkan saja dari dalam rumah. Mereka tidak akan ikut campur kecuali diminta untuk ikut campur dalam urusan keluarga Prawira. Kalau soal ada yang mengganggu, jangan ditanya lagi. Di rumah itu selalu saja ada yang mengganggu. Siang ataupun malam, keadaannya tetap sama. Aku datang ke sini untuk membicarakan sesuatu dengan kamu mengenai non Dia, jawab Fikri. Dia? Ada apa dengan dia? Dia baik-baik saja kan saat ini? Deden tampak terlihat resah. Alhamdulillah, non Dia baik-baik saja saat ini. Hanya saja tadi sempat ada gangguan yang terjadi ketika non Dia sedang makan. Pintu dapur di rumah itu kembali terbanting dengan sendirinya. Lalu, permasalahan yang akan aku bicarakan dengan kamu dimulai setelah pintu itu terbanting sendiri. Non Dia tiba-tiba menoleh ke arah pintu dapur, lalu marah pada sesuatu yang tidak bisa aku dan ibuku lihat. Saat ibuku bertanya padanya tentang kenapa, siapa dia marah saat itu, non Dia hanya menjawab dirinya marah pada kuntilanak yang sedang berdiri di ambang pintu dapur. Dia bilang, kuntilanak itulah yang membanting pintu dapur sehingga menimbulkan keributan. Bapakku sampai masuk ke dalam rumah karena mendengar suara non Dia yang begitu marah. Setelah menjawab pertanyaan ibuku, non Dia mengambil gelas berisi air, lalu mulai membaca doa. Setelah dia meniup air dalam gelas itu, dia menyiram ke arah abang pintu dapur, dan kami semua langsung bisa mencium bau hangus yang begitu menyengat. Non Dia kembali ke meja makan, lalu menenangkan ibuku dengan santai, seakan tidak terjadi apa-apa. Dia mengatakan bahwa kuntilanak itu sudah pergi dan tidak akan kembali lagi, tutur Fikri. Deden masih terpaku di tempatnya usai Fikri menyampaikan kejadian yang terkaitan dengan dia. Dia tahu persis bahwa apa yang dia lihat tidaklah salah. Di ambang pintu dapur rumah keluarga Prawira memang selalu ada kuntilanak yang terdiam di sana pada waktu-waktu tertentu. Dia jelas tidak berbohong dan artinya dia memiliki kemampuan penglihatan yang sama seperti Deden. Hanya saja, Deden tidak pernah bisa mengusir makhluk-makhluk halus yang dilihatnya selama ini. Seperti yang dia lakukan, dia hanya bisa melihat dan kemudian berusaha menghindar dari makhluk-makhluk itu. Deden, kenapa kamu malah diam saja? Kamu tidak mau memberi tanggapan atau mencoba membantuku membuktikan bahwa dia hanya berpura-pura bisa melihat. Dia tidak pura-pura, Fik, potong Deden dengan cepat. Fikri kini menatap Deden dengan tatapan serius. Rusdi dan Yunita saling menatap satu sama lain ketika mendengar Deden mulai buka suara. Aku selalu bilang pada kamu dan kedua orang tuamu bahwa banyak sekali makhluk-makhluk halus yang selalu datang ke rumah keluarga Prawira, baik itu siang maupun malam. Tapi selama ini aku tidak pernah memberitahu pada kalian makhluk-makhluk apa yang sering menetap pada tempat-tempat tertentu di rumah itu. Aku tahu persis kalau yang dikatakan oleh dia adalah benar, Fik. Di ambang pintu dapur rumah itu memang sering muncul sosok kuntilanak yang akan menghantui dan membanting pintu untuk menakut-nakuti penghuninya. Aku belum pernah mengatakan soal itu pada siapapun, jadi jelas aku percaya bahwa dia memang bisa melihat makhluk halus seperti bagaimana aku melihat mereka selama ini. Dia sama sekali tidak sedang berpura-pura, Fik. Fikri pun terdiam dan bingung harus mengatakan apa setelah mendengar semua yang Deden katakan. Kalau Deden mengatakan seyakin itu mengenai kebenaran tentang kemampuan dia, berarti apa yang dia lihat tidak perlu lagi diragukan. Hanya saja saat ini aku sedang memikirkan bagaimana bisa dia mengusir makhluk halus
yang seperti aku ceritakan tadi. Aku tidak punya kemampuan seperti itu, meski aku bisa melihat makhluk-makhluk halus, ungkap Deden. Aku pun tidak paham, Den. Yang kami lihat tadi sangatlah singkat dan tampaknya mudah sekali ketika non dia lakukan. Seperti yang aku bilang, non dia mengambil segelas air dan kemudian membaca doa. Setelah itu dia langsung makhluk itu kembali lagi ke lantai 2 rumah keluarga Prawira, seru Deden tiba-tiba. Tatap mata Fikri jelas langsung terarah ke jendela di lantai 2 yang selalu terbuka lebar karena tidak ada gorden. Ia tidak melihat apapun, tidak seperti Deden yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus. Namun beberapa saat kemudian, kedua pria itu sama-sama kaget setengah mati ketika melihat dia muncul di lantai 2 rumah tersebut dan tampak menatap sesuatu dengan penuh amarah. Fikri melihat menatapnya ke arah ruang kosong, sementara Deden tahu persis kalau tatapan dia tertuju pada makhluk hitam besar yang baru saja datang ke rumah itu. Itu non dia. Dia sedang marah pada makhluk itu, Fik. Dia benar-benar bisa melihat makhluk itu seperti aku melihatnya. Ayo, kita ke sana sebelum terjadi apa-apa pada dia. Ajak Deden terdengar sangat panik. Rusdi dan Yunita pun keluar dari rumah untuk menyusul langkah Deden dan Fikri yang sudah berlari menuju ke rumah keluarga Prawira. Kedua pria itu benar-benar panik karena dia tampaknya sama sekali tidak merasa takut dengan apa yang sedang dia hadapi. Eman melihat kedatangan mereka berdua bertepatan dengan keluarganya Laila dari rumah dengan wajah pucat. Pak, itu loh dia, naik ke lantai 2. Dia dengar suara benda jatuh seperti yang bisa kita dengar, dan tampaknya dia kembali marah seperti tadi. Jelas Laila. Rusdi dan Yunita tiba di halaman rumah keluarga Prawira bersama Deden dan Fikri, yang langkahnya terkejar orang mereka. Baru saja kedua pria itu hendak masuk ke dalam rumah tersebut, mendadak suara pecahan kaca terdengar begitu jelas dari bagian rumah yang ternyata berasal dari lantai 2. Deden melihat makhluk hitam besar tadi berlarian sendiri, sementara dia kini tampak sudah berdiri di atas pembatas pada balkon di lantai 2. Genderuwo pengecut, bilang sama tuanmu, datang ke sini sendiri dan hadapi aku. Katakan padanya untuk berhenti menjadi pengecut. Teriak dia lantang dan penuh amarah. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya. Oke.